terhadap setiap satuan daerah dinding pembuluh darah. Tekanan darah merupakan hasil dari adanya curah jantung dan resistensi terhadap aliran darah yang terjadi pada pembuluh darah, terutama pembuluh darah arteriole. Tekanan darah ada dua jenis, yaitu tekanan darah sistolik adalah tekanan darah pada saat ventrikel berkontraksi atau jantung menguncup, sedangkan sistolik adalah pada saat terjadinya relaksasi ventrikel atau jantung mengembang yang dinyatakan dalam satuan mmHg. Tekanan darah menggambarkan kondisi hemodinamika pada suatu waktu tertentu dan akan berubah sesuai dengan kesehatan. Tujuan dari pengukuran tekanan darah yang pertama yaitu satu, untuk mengetahui hasil tekanan darah, baik pengukuran tekanan darah secara palpasi maupun auskultasi. Tujuan yang kedua yaitu mengamati dan mempelajari pengaruh posisi tubuh terhadap tekanan darah. Tujuan yang ketiga yaitu mengamati dan mempelajari pengaruh latihan fisik terhadap tekanan darah. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk menilai sistem kardiovaskular. Manfaat pemeriksaan tekanan darah. Mengukur tekanan darah merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah seseorang itu memiliki tekanan darah atau tidak. Sebab gejala tekanan darah tinggi tidak memiliki tanda, sehingga banyak orang yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki tekanan darah tinggi atau tidak memiliki tekanan darah tinggi. Dengan melakukan pemeriksaan secara rutin, penyakit hipertensi dapat diketahui secara dini, serta dengan cepat mendapatkan penanganan. Hipertensi juga dapat memicu gangguan kesehatan lain, seperti gagal ginjal, stroke, bahkan jantung koroner. Sekian dari materi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah disebut dengan tensimeter atau sphygmomanometer. Alat ini digunakan untuk mengukur tekanan darah manusia. Dengan mengetahui berapa tekanan darah kita tahu bahwa tekanan darah kita itu normal atau tidak. Berikut adalah beberapa jenis dari tensimeter. Yang pertama yaitu tensimeter air raksa. Tensimeter ini merupakan jenis tensimeter yang paling umum digunakan karena dianggap paling akurat. Alat ini terdiri dari manset yang bisa menggembung dengan cara memompanya dengan pompa tangan yang berbentuk bola karet. Kemudian dihubungkan dengan tabung panjang yang berisi air raksa. Ukuran tekanan darah akan diperlihatkan dalam milimeter air raksa pada tabung yang akan bergerak ke atas jika dilakukan pemompaan. Yang kedua yaitu tensimeter pegas atau jarum, juga dikenal sebagai tensimeter aneroid. Tensimeter aneroid adalah pengukuran tekanan darah yang tidak menggunakan cairan dalam proses kerjanya. Alat ini berbentuk jarum seperti kompas. Jarum akan bergerak dan menunjukkan angka sesuai dengan tekanan darah. Alat ini digunakan untuk menyeimbangkan tekanan darah karena ada udara yang tersimpan di dalam tekanan kapsul metal tipis. Yang ketiga yaitu tensimeter elektronik. Tensimeter elektronik adalah pengukuran tekanan darah terbaru dan lebih mudah digunakan dibandingkan dengan model standar yang menggunakan air raksa. Tensimeter ini sangat mudah digunakan dan memberikan data yang akurat dengan menunjukkan tekanan darah dengan angka digital. Kita tidak perlu menggunakan stetoskop karena alat ini akan bekerja secara otomatis tanpa harus mendengarkan detak pertama dan kedua. Bagi penggunaan pribadi, alat ini cukup efisien. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan darah manusia. Berikut adalah faktor-faktor tersebut. Yang pertama, usia. Tekanan darah cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Yang kedua, jenis kelamin. Pria dan wanita memiliki kecenderungan tekanan darah yang berbeda. Yang ketiga, faktor keturunan. Riwayat keluarga dengan tekanan darah tinggi dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami tekanan darah tinggi. Yang keempat, stres fisik dan psikis. Stres dapat meningkatkan tekanan darah sementara. Yang selanjutnya, obesitas atau berat badan berlebih. Orang yang kelebihan berat badan atau obesitas cenderung memiliki tekanan darah yang lebih tinggi. Selanjutnya, konsumsi garam. Konsumsi garam yang berlebih dapat meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya, konsumsi alkohol. Minum alkohol secara berlebih dapat merusak jantung serta pembuluh darah dan meningkatkan kemungkinan Anda terkena hipertensi. Selanjutnya, merokok. Merokok dapat merusak dan mempersempit dinding pembuluh darah arteri, sehingga dapat meningkatkan tekanan darah.
Selanjutnya, mengonsumsi obat-obatan tertentu. Beberapa obat, seperti obat tekanan darah tinggi, dapat memperbesar peluang seseorang mengalami tekanan darah rendah. Selanjutnya, beberapa kondisi medis tertentu. Beberapa kondisi medis, seperti kolesterol tinggi, diabetes, penyakit jantung, sleep apnea, dan penyakit ginjal dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami tekanan darah tinggi atau rendah. Baik, untuk mengukur tekanan darah dengan tensimeter digital dapat dengan langkah-langkah berikut ini. Pertama, siapkan tensimeter digital yang telah teruji validitasnya. Kemudian posisikan pasien dalam keadaan berbaring, duduk dengan posisi kaki tidak menyilang ataupun dengan berdiri. Kemudian masukkan manset pada lengan pasien sekitar 1-2 cm di atas siku. Lalu tarik dan kencangkan manset sesuai dengan ukuran lengan pasien. Lalu, tekan tombol power pada tensimeter digital untuk memeriksa tekanan darah. Tunggu dan baca hasil yang muncul di layar tensimeter digital. Ulangi pengukuran tekanan darah setelah 1-2 menit untuk memastikan hasil yang lebih akurat. Pastikan juga untuk selalu menggunakan tensimeter digital dengan benar dan melakukan pengukuran tekanan darah pada waktu yang sama setiap hari untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selain itu, hindari faktor-faktor yang dapat meningkatkan tekanan darah seperti stres, merokok, suhu dingin, olahraga berat, dan konsumsi obat tertentu sebelum melakukan pengukuran tekanan darah. Berikut cara mengukur tekanan darah dengan tensimeter pegas atau jarum. 1. Pastikan pasien duduk dengan posisi tegak dan santai. Lengan yang akan diukur tekanan darahnya diangkat dan diposisikan pada tingkat jantung. 2. Pasang manset tensimeter pada lengan pasien dengan posisi manset 2-3 cm di atas lipatan siku. 3. Pompa udara ke dalam manset hingga tekanan udara mencapai 30 mmHg di atas tekanan darah sistolik pasien. 4. Lepaskan udara secara perlahan-lahan dari manset dan perhatikan jarum tensimeter. Tekanan darah sistolik adalah saat pertama kali terdengar denyut nadi dan tekanan darah diastolik adalah saat denyut nadi terakhir terdengar. 5. Catat hasil pengukuran tekanan darah pada lembar catatan pasien. Perlu diingat bahwa pengukuran tekanan darah dengan tensimeter pegas atau jarum sebaiknya dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dan berpengalaman. Selain itu, perlu juga dilakukan kalibrasi tensimeter secara berkala untuk memastikan akurasi. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah mengecek tekanan darah dengan menggunakan tensimeter e-raksa. Pertama, cari denyut nadi pada bagian atas siku, lalu pasangkan manset di tempat ditemukannya denyut nadi dan tempelkan stetoskop pada saat pengukuran. Selanjutnya, tutup katup penutup udara setelah manset terpasang dan atur batas tekanan yang diinginkan. Tekan pompa karet pada tensimeter sehingga udara menekan manset sampai e-raksa menunjukkan angka di 140. Buka katup secara perlahan, lalu dengarkan detak jantung yang pertama. Detak pertama yang terdengar adalah tekanan sistolik yang normalnya ada di 120. Sedangkan detak terakhir sebelum suara hilang adalah tekanan diastolik yang normalnya ada di 80. Dan jangan lupa catat hasil pengukuran tekanan darah. Untuk kesimpulan, tekanan darah merupakan faktor yang sangat penting pada sistem sirkulasi. Peningkatan atau penurunan tekanan darah akan mempengaruhi hemostatis dalam tubuh. Sirkulasi darah manusia berpusat pada jantung. Aliran darah yang berasal dari aorta disirkulasikan ke seluruh organ tubuh manusia kemudian dikembalikan lagi ke jantung. Berbagai faktor dapat mempengaruhi perbedaan tekanan darah diukur dalam posisi berbeda seperti duduk, berdiri, dan tidur. Posisi badan yaitu posisi duduk dan berdiri pada saat dilakukan pengukuran tekanan darah mempengaruhi hasil tekanan darah baik sistolik maupun diastolik. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan hasil pengukuran tekanan darah antara posisi duduk dan posisi berdiri. Tekanan darah akan lebih tinggi saat berbaring dan lebih rendah saat berdiri, karena perbedaan distribusi volume berada di seluruh tubuh. Posisi duduk dianggap paling posisi yang ideal karena dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan konsisten.